Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam video ini kita akan mengetahui apa yang melatar belakangi Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab untuk mau masuk Islam. Untuk mengetahuinya maka wajib bagi teman-teman untuk mengikuti video ini sampai akhir. Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an, Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islamnya Hamzah dan Umar sangat berpengaruh dengan perkembangan Islam di masa itu. Walaupun masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini karena amarah terhadap Abu Jahal yang telah menganiaya keponakannya, yaitu Muhammad. Diceritakan pada saat itu Abu Jahal melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa. Lalu Abu Jahal menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memukuli beliau dengan batu sampai memar dan berdarah-darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam, tidak membalas sedikit pun dan tidak berkata sepatah kata pun. Selepas itu dia Abu Jahal pulang ke tempat suku Quraisy di sisi Ka'bah dan membicarakan kejadian itu dengan mereka. Dikala itu budak wanita Abdullah bin Jud'an berada di rumahnya dekat di Bukit Sofa dan melihat kejadian tersebut. Tidak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib datang dari berburu yang masih membawa busur panah. Lalu budak wanita ini menceritakan tentang perlakuan Abu Jahal terhadap keponakannya. Mendengar kabar itu Hamzah sangat marah. Sebagai pemuda dari kalangan Bani Hashim yang sangat terpandang dan disegani, merasa tidak terima dengan perlakuan Abu Jahal terhadap keponakannya. Kemudian Hamzah bersiap-siap dengan persiapan yang matang. Lalu Hamzah masuk ke Masjidil Haram dan mendatangi Abu Jahal persis di atas kepalanya. Seraya berkata, "Hai si Hinadinah, beraninya kamu menganiaya keponakan saya, padahal saya sudah masuk agamanya." Lalu Hamzah memukul Abu Jahal dengan gagang busur sampai tersungkur dan berdarah-darah. Melihat hal itu, orang-orang dari Bani Makhzum, yaitu suku Abu Jahal, tersulut amarah melihat kejadian itu. Begitu juga Bani Hashim dari suku Hamzah. Kemudian Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkan saja Abu Umarah," sebutan Hamzah. "Benar saya telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat pahit." Keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib ini benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam, dan Hamzah dikenal pada masa itu dengan sebutan singa Allah.
Keislaman Umar bin Khattab berselang 3 hari setelah keislaman Hamzah. Dikisahkan sebelum keislaman Umar ini, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah, yaitu, ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Kisah keislaman Umar bin Khattab pada masa itu, Umar masih berumur 26 tahun. Umar adalah pemuda yang temperamental dan sangat membenci Nabi dan kaumnya. Umar adalah pemuda Quraisy yang banyak melakukan penyiksaan terhadap umat muslim. Bukti kebenciannya kepada Nabi dikisahkan pada suatu malam. Umar dengan menghunus pedangnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika di tengah-tengah perjalanan, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Nuaim bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, hendak kemana engkau?" Jawab Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad." Nuaim berkata lagi, "Kalau kamu membunuh Muhammad, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahrah?" Umar menjawab, "Menurutku engkau sudah menjadi penganut As-Sabi'ah." As-Sabi'ah ini adalah sebutan mereka terhadap agama baru dan keluar dari agamamu. Nuaim berkata kepadanya, "Maukah kamu aku tunjukkan hal yang lebih mengagetkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu juga telah menjadi penganut As-Sabi'ah dan meninggalkan agama mereka selama ini." Mendengar hal itu, Umar langsung mengubah haluan mencari keduanya. Setelah Umar mendekati rumah saudaranya, Umar mendapati Khobab lagi membaca Al-Quran surat At-Toha yang dibacakan Khobab kepada saudara dan iparnya. Khobab selama ini rutin mendatangi keduanya untuk mengajarkan Islam. Mendengar Umar datang, Khobab langsung bersembunyi dan keduanya menyembunyikan sohifah dari Umar atau lembaran Al-Quran dari Umar. Kemudian Umar bertanya, "Ada apa ini? Kok saya mendengar bisik-bisik?" Sebenarnya Umar sudah mendengar Khobab membaca Al-Quran sejak di luar rumah. Makanya Umar langsung bertanya seperti itu. "Tidak ada apa-apa, kami hanya berbincang-bincang saja," jawab keduanya. Kemudian Umar berkata, "Kelihatannya kalian telah menjadi penganut As-Sabi'ah dan meninggalkan agama kalian selama ini." Kemudian iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar hal itu, Umar langsung bangkit mendekati iparnya, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Lalu adiknya datang untuk menghalanginya, tapi Umar malah memukul adiknya hingga tersungkur dan darah mengalir dari wajahnya. Kemudian dalam keadaan marah, adiknya berkata kepada Umar, "Wahai Umar, jika kebenaran datang dari selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Ketika Umar merasa putus asa
dan melihat saudaranya berdarah-darah, lalu dia berkata, "Tunjukkanlah Shahifah yang kamu bawa dan bacakanlah untukku." Adiknya berkata, "Sesungguhnya kamu adalah najis, dan Shahifah ini hanya boleh disentuh oleh orang yang suci. Maka berdirilah dan mandilah, sucikanlah dirimu." Kemudian Umar berdiri dan mandi. Setelah selesai, Umar membaca surat Thaha hingga sampai pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Thaha ayat 14. Setelah itu Umar berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu tolong bawa aku ke hadapan Muhammad." Mendengar ucapan Umar, kemudian Khobab keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah, sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya, lalu berangkat dan sampai ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengetuk pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang ada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap mengantisipasi apa yang akan terjadi. Hamzah berkata, "Bukakan pintu untuk Umar. Kalau dia datang dengan niat baik, kita bantu. Tapi kalau dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Mendengar Umar masuk Islam, semua sahabat yang ada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dengan keras. Itulah sejarah singkat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dari kisah ini dapat kita simpulkan, 1. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu disebabkan karena beliau sangat marah terhadap Abu Jahal yang menganiaya keponakannya. Yang kedua, masuk Islamnya Umar bin Khattab itu karena mendengar bacaan surat At-Thaha. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, itulah sejarah singkat masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Semoga dengan kita mengetahui sejarah-sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.